Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Arya Pratama dengan NIM 431231045 dari kelas TRIK 1. Di sini saya akan menunjukkan hasil PPT saya untuk tugas UAS dari PLC Tanpam dengan judul Konsep Aplikasi Baru Pemantauan Sumber Produksi Minyak dan Gas. Diambil dari studi kasus adaptasi jurnal SCADA Ignition. Yang pertama adalah latar belakang, di mana ada tiga latar belakang yang saya ambil. Yang pertama adalah tantangan utama di industri migas. Ada dua poin, yaitu poin pertama adalah aset produksi seperti sumur dan jalur pipa. Biasanya itu tersebar dan terpencil, di mana itu menyebabkan biaya operasional atau OPEX itu menjadi tinggi untuk pemantauan manual. Terus poin kedua adalah risiko kritis akibat fluktuasi tekanan, suhu, dan laju aliran. Menurut pemantauan dan kontrol yang ketat untuk keselamatan. Nomor dua adalah kebutuhan solusi otomasi. Di sini, poin pertama adalah sentralisasi data dan kontrol real-time dari lokasi sumur ke pusat komando. Poin kedua adalah diperlukan antarmuka visual seperti HMI yang mampu diakses dengan jarak jauh dan memberikan peringatan atau alarm secara instan. Yang ketiga adalah justifikasi implementasi SCADA Ignition, di mana integrasi SCADA Ignition dengan PLC atau RTU menyediakan arsitektur berbasis web yang aman dan efisien biaya. Poin kedua adalah memungkinkan operator untuk mengontrol valve dan mengoptimalkan laju aliran produksi dari jarak jauh secara langsung meningkatkan efisiensi dan keselamatan operasional. Lanjut di sini ada rumusan masalah, di mana industri migas memerlukan pemantauan real-time dan kontrol otomatis terhadap aset yang tersebar di lokasi yang seringkali terpencil. Pengukuran parameter kritis seperti tekanan, laju aliran, dan suhu sangat penting untuk efisiensi produksi dan keselamatan operasional. Terus tujuan utama dari mengembangkan sistem SCADA Ignition yang terintegrasi dengan PLC atau RTU adalah untuk yang pertama, mengakuisisi data tekanan, suhu, dan laju aliran produksi sumur secara real-time. Yang kedua adalah menyediakan Human Machine Interface atau HMI berbasis web yang memungkinkan operator memantau dan mengontrol katup atau valve dari kantor pusat. Dan yang terakhir adalah memicu alarm otomatis ketika terjadi kesalahan, misalnya overpressure atau leakage. Terus di sini ada cara kerja sistem SCADA Ignition di operasi migas. Cara kerja yang pertama adalah akuisisi data di lapangan. Ini adalah tahap di mana data mentah dikumpulkan dari lokasi sumur atau lapangan, di mana ada beberapa poin, yaitu poin pertama ada sensor. Berbagai sensor instrumen seperti sensor tekanan kepala sumur, sensor laju aliran, dan sensor suhu terus-menerus mengukur parameter produksi kritis. Poin kedua adalah PLC atau RTU, di mana sinyal analog atau digital dari sensor ini diterima oleh PLC atau RTU yang terpasang di lokasi sumur. PLC atau RTU memproses sinyal dan mengubahnya menjadi data digital. Kemudian, menjalankan logika kontrol lokal dasar, misalnya automatic shutdown jika tekanan melonjak secara tiba-tiba. Terus poin terakhir adalah pengemasan data. Di sini PLC atau RTU mengemas data-data ini dan menyiapkan untuk dikirim. Terus cara kerja yang kedua, transmisi dan server SCADA, level ignition server. Ini adalah tahap sentralisasi dan pemrosesan data. Poin pertama di sini adalah komunikasi, yaitu data yang sudah dikemas oleh PLC atau RTU dikirimkan melalui jaringan komunikasi industri seperti Modbus, TCP atau IP, Ethernet atau IP, atau melalui telemetri nirkabel, juga server utama Ignition SCADA. Poin kedua adalah tagging. Ignition server menerima data ini dan memetakannya ke dalam database tag internalnya. Tag ini adalah variabel yang merepresentasikan status real-time dari setiap sensor dan aktuator di lapangan. Terus yang terakhir di sini adalah historian, di mana server Ignition mencatat semua data tag ini secara berkelanjutan ke dalam database SQL atau historian yang berfungsi menyimpan riwayat data untuk analis, tren, dan pelaporan.
Terus cara kerja yang ketiga adalah visualisasi dan pemantauan. Ini adalah tahap antarmuka pengguna, di mana operator mengambil informasi. Yang pertama adalah antarmuka web. Di sini operator atau insinyur mengakses sistem melalui web standar, bisa dari desktop atau mobile device. Ignition menyajikan data melalui HMI yang telah dirancang khusus atau disebut Tailored Web Web Page Interface. Terus poin kedua di sini adalah visualisasi real time, di mana HMI menampilkan dashboard grafis yang mudah dipahami, menunjukkan nilai-nilai kunci seperti tekanan kepada sumur dan status buka atau tutup katup atau valve. Terus poin terakhir adalah alarming, di mana ignition terus memata tag data. Jika nilai tekanan atau suhu melampaui batas aman atau set point, sistem secara otomatis memicu alarm visual dan audio di HMI dan dapat mengirimkan notifikasi, misalnya melalui email atau SMS kepada personel terkait. Terus cara kerja yang terakhir adalah kontrol jarak jauh atau aksi balik. Sistem ini juga memungkinkan operator untuk mengontrol peralatan di lapangan. Jadi yang pertama adalah perintah operator. Operator memasukkan perintah melalui HMI, misalnya mengirim perintah untuk mengurangi bukaan choke valve dari 80% menjadi 60% untuk menjaga tekanan. Yang kedua adalah pengiriman perintah, di mana perintah ini dikirim dari ignition server kembali ke PLC atau RTU di lokasi sumur. Terus yang terakhir adalah eksekusi. PLC atau RTU setelah menerima perintah tersebut dan mengaktifkan aktuator yang relevan seperti kontrol valve atau pompa untuk melaksanakan penyesuaian yang diminta. Proses ini memastikan kontrol produksi dapat dilakukan secara aman dan efisien tanpa perlu operator secara fisik berada di lokasi. Terus kesimpulan dari aplikasi SCADA Ignition dalam industri migas ini adalah yang pertama adalah integrasi solid, di mana sistem SCADA Ignition berhasil diintegrasikan dengan kontrol level lapangan seperti PLC atau LDU untuk menciptakan arsitektur kontrol dan pemantauan yang stabil. Yang kedua adalah visibilitas real time, memberikan data real time seperti tekanan, aliran, dan suhu dari sumber produksi yang terpencil langsung ke pusat komando. Terus yang ketiga adalah optimalisasi jarak jauh, yaitu memungkinkan operator melakukan kontrol jarak jauh, misalnya menyesuaikan job valve atau melalui antarmuka web atau HMI yang meningkatkan efisiensi produksi. Terus poin yang keempat, meningkatkan keselamatan. Di sini eh, memicu peringatan atau alarm otomatis secara segera ketika terjadi anomali atau kesalahan tekanan atau suhu, sehingga mengurangi resiko operasional dan lingkungan. Yang terakhir adalah efisiensi biaya. Penggunaan antarmuka berbasis web yang fleksibel dan pemantauan remote mengurangi kebutuhan biaya perjalanan operasional atau bisa disebut dengan OPEX ke lokasi yang tersebar. Daftar pustaka. Di sini saya mengambil jurnal dari IEEE yang berjudul Ignition SCADA System for a Programmable Logic Controller Mechatronic System. Baik, sekian mungkin presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.